Sain OO, tasain OO, yang artinya sudah pasti kalian semua tahu. Halo Rebahaners, dimanapun kalian semua berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia, karena untuk apa ada uang dan kekayaan kalau tidak ada bahagianya? Tapi kadang uanglah yang membuat kita bahagia. Kembali lagi bersama saya John, still in the rumah. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang tentunya akan membangkitkan jiwa-jiwa brutal dan adrenalin dalam diri kalian, yang mungkin saja bisa membuat kalian berkelahi dengan orang asing yang lewat depan rumah. Sesuai judul dan tahun rilis yang ada di awal video, langsung saja pasang handsfree, simetriskan putus rebahan, stop balas WA dari wanita tak dikenal yang selalu ngajak depo, kencangkan celana Anda, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama passwordnya. 1, 2, 3. Cekicrot. Trot. 2, 3, cekicrot. Triad dikenal sebagai organisasi kriminal terbesar di Asia Tenggara, di mana mereka menjalankan berbagai bisnis ilegal seperti narkoba, perdagangan senjata, dan manusia. Agar tetap aman dari gangguan luar, para pemimpin Triad pun membentuk formasi delegasi elit yang memperbolehkan anggotanya melakukan berbagai tindakan ekstrim. Mereka terdiri dari 6 pria dan wanita tak dikenal yang dipanggil dengan nama Sixes. Nggak kehitung pembantahan yang udah gue lakuin. Dan kisah akan berfokus pada salah satu anggota Sixes bernama Ito. Ini orangnya, di mana dia tiba-tiba berbalik pikir setelah melihat anak kecil yang orang tuanya sudah mereka semua bantai. Saat itulah hati nurani dan rasa kemanusiaan itu muncul, sehingga dia nekat mengkhianati Sixes dengan menembaki semua temannya hingga tewas dan membawa anak kecil tersebut kabur bersamanya. Dan inilah malam datang untuk kita. Dengan tubuh terluka, Ito pun membawa si bocah itu ke rumah kekasihnya yang bernama Sinta. Ini parasnya, Ito bermaksud menitipkan si bocah bersama Sinta, sedangkan dia sendiri berencana untuk membuat identitas baru dan pergi sejauh mungkin sebelum Triad menemukan keberadaan dirinya. Kita semua pikir kamu udah nggak ada. Ini adalah Fatih sebelum dia kabentar gelap dan terpilih untuk menjadi putra petir, di mana Fatih mengatakan bahwa percuma Ito kabur karena yang dihadapi di sini adalah Triad yang anggotanya bukan kaleng-kaleng, sehingga Fatih ragu bahwa Ito akan lolos dari mereka. 3 tahun sama Triad, lu lepas gitu aja demi anak kecil. Perlu diketahui bahwa sebelum Ito bergabung dengan Triad, dulu dia merupakan anggota dari kelompok preman yang menguasai satu wilayah penting di Jakarta yang ada pelabuhannya. Patih, Bobby, Wisnu, mereka adalah sahabat Ito yang sekarang hidup menjadi orang biasa. Ya masih jadi preman tapi jadi orang biasa lah. Sedangkan teman-temannya yang lain, sebagian ada yang sudah meninggal, sebagian lagi ada yang dipenjara seumur hidup. Gak ada yang bertahan di atas selamanya. Dan ketika Ito ingin keluar dari dunia kriminal, salah satu teman mereka justru diketahui baru saja bergabung dengan Triad dan ditunjuk untuk menjadi pengurus di sebuah tempat hiburan malam. Dia bernama Aryan. Ini Iko Uwais-nya. Aryan sendiri dikenal memiliki kemampuan bela diri yang cukup mumpuni, di mana hal itu terlihat dari bagaimana dia mengatasi seorang tamu yang rese, sehingga Aryan terpaksa mengeluarkan skill luar biasanya yang langsung menewaskan si tamu beserta antek-anteknya. Tak lama Aryan pun mendapat telepon dari salah satu petinggi Sixes bahwa ada salah satu anggotanya yang memberontak, dan alangkah terkejutnya Aryan saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah sahabat dekatnya, yaitu Ito. Tidak pakai K. Someone make an example of our man who's supposed to make an example of this shithole village. Your friend is a fucking traitor. What I'm missing is a little girl. And Ito.
Aryan pun disuruh terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan sang bos, di mana saat dia sudah sampai, si bos tersebut pun mengatakan bahwa inilah saat yang tepat bagi Aryan untuk menunjukkan loyalitasnya terhadap Triad, yaitu dengan membunuh Ito yang tentu saja akan membuat Aryan menjadi dilema. 这里的一切都可以属于你的。 Kembali ke Ito yang sedang membuat identitas baru untuk dirinya dan si bocah yang tentu saja membutuhkan uang banyak untuk memulai hidup baru. Namun masalahnya adalah uang Ito yang dulu dititipkan ke Fatih ternyata sudah dibawa kabur oleh mantan anak buahnya si Bobby yang sekarang menjual heroin di toko daging miliknya. Waktu kru kita masih lengkap, dia cuma jongos gua, tau gak? Dia bernama Johan, mantan jongosnya Bobby yang sekarang sukses mendirikan kerajaan kecil-kecilan miliknya sendiri, di mana dia dikenal sangat tidak berperi kemanusiaan dan cukup ditakuti sebagian besar wilayah di Jakarta. Kalau lo mesti ke sana hati-hati toh. Johan gak akan ragu-ragu habisin lo. Namun hal itu nampaknya tidak berlaku bagi Ito karena saat dia datang, Johan langsung dibuat tunduk dan berdarah sehingga Johan tak punya pilihan lain selain menyerahkan uang yang sudah diambilnya dulu. Tapi ternyata Johan tak selemah dan sebodoh itu karena saat masuk ke ruangannya, Johan pun mengatakan bahwa jika Triad punya Sixis, maka Johan punya 7 algojo yang merupakan preman sadis rekrutan dia sendiri, di mana saat itu hitung ternyata mereka hanya ada 6 orang. Lantas di mana satunya lagi? Terjadi pertarungan keren dan brutal yang tentu saja beresiko dolar kuning. Namun meski rasanya sayang sekali untuk memotong adegan keren ini, tapi sepertinya lebih sayang lagi jika AdSense tidak cair. Setelah menghabisi ketujuh algojo itu, Ito pun datang menghampiri Johan yang sudah siap dengan shotgunnya. Tapi karena Ito bukan tandingannya, Johan pun terpaksa menyerahkan semua uangnya yang selama ini disembunyikan pada bagian dasar freezer miliknya. Sabar, Tai! Lu mau duit lu kan? Saat itulah muncul beberapa orang bersenjata yang langsung menembaki Ito beserta Johan yang juga menjadi korban, di mana Ito berhasil selamat setelah bersembunyi di balik meja, tetapi akhirnya berhasil tertangkap setelah diberi sengatan listrik. Sementara itu, Fatih terlihat menyuruh Bobby untuk mengantar Sinta membeli makanan, di mana saat mereka keluar, Bobby pun mencurigai seseorang yang kukuluyuan di sekitar tempatnya, hingga saat dia naik lift dan turun dari lobi, kecurigaannya pun semakin kuat setelah melihat beberapa anak buah Johan yang bermaksud untuk menghabisi Fatih dan kawan-kawan. Entah siapa yang memerintahkan anak buah Johan ini untuk datang, karena seperti yang kita tahu Johan sendiri sudah tewas terbunuh tadi. Namun Bobby yang tidak mau ambil pusing pun seketika menyuruh Sinta untuk pergi, sedangkan dia sendiri kembali naik ke atas dan menghabisi 2 anak buah Johan yang berada di lift. Sampai di atas, Bobby pun sempat melihat beberapa anak buah Johan yang masuk ke dalam kamar yang pastinya bertujuan untuk membunuh Fatih dan kawan-kawan. Dan disinilah letak keberanian dan mental kuat seorang Bobby, karena dengan tangan kosong, dia berani masuk ke dalam dan mengancam mereka semua bahwa ini adalah wilayah kekuasaannya yang siapapun berani masuk ke sana, maka harus berhadapan dengan yang namanya Bobby Bule. Lu tahu gak ini wilayah siapa? Siapa nih boleh sialan? Nama gua, perkenalkan, Bobby Bule! Haha, tembak anjing, geng! Tembak! Setelah Bobby diberondong peluru panas dan Fatih hubak-habik tidak karuan karena menganggap bahwa Bobby sudah tewas, ternyata dia berhasil selamat berkat papan tanda lantai basah yang terbuat dari aluminium yang entah apakah bahan itu cukup kuat untuk menahan peluru atau tidak. Kita sikat, Fatih! Namun tiba-tiba muncullah sisa pasukan yang kali ini jumlahnya lebih banyak, di mana Bobby kembali bangkit dan mencoba untuk menahan pintu sambil membacok mereka dengan membabi buta. Hingga akhirnya terjadi pertarungan penuh kebrutalan dan adrenalin yang lagi-lagi membuat editor IQ 7 harus waspada dalam memilah dan memilih setiap adegan. Dimas Anggara yang biasanya cinta-cintaan pun kali ini terpaksa harus berani angkat senjata, di mana dia juga sempat terkena tusukan demi menyelamatkan si bocah. Dan yang lebih parah lagi adalah Dimas berani mengambil sebilah pecahan kaca dan menusuk salah satu penjahat, yang mana hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hubungannya dengan Michelle Judith saat dirinya kembali ke London.
Di sisi lain, Ito baru sadar dari pingsannya dan ternyata orang-orang yang menyerangnya tadi adalah sekelompok polisi yang disewa oleh Triad untuk menangkapnya. Dari sini terjadi pertarungan sempit di dalam mobil di mana Ito yang tanpa kekuatan es batu Sub-Zero-nya pun ternyata mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Hingga saatnya dia mendapatkan kesempatan mengambil sebuah granat, Ito pun nekat meledakkan mobil tersebut hingga terguling yang menyebabkan satu arus jalan di Jakarta yang tadinya macet sekarang menjadi lebih macet. Watau! Mengetahui anak buah Johan tak mampu mengatasi Fatih dan kawan-kawan, sang bos pun terpaksa menurunkan jagoannya, yaitu pasangan kekasih yang terkenal sadis. Ada Alma, sang AADC yang berambut Dora, dan Elena, si mantan majikan Sule yang sekarang berambut pirang. 不管谁从那道门出来，你应该知道怎么做。明白。 Kembali ke Fatih dan Bobby yang berhasil membabat habis semua anak buah Johan dan hanya menyisakan 3 orang lagi untuk dihadapi. Saat itulah muncul Elena yang langsung disadari Fatih bahwa dia adalah anggota Sixties, sehingga Fatih dengan cepat menyuruh Dimas membawa anak kecil itu melalui pintu belakang. Tanpa mengetahui siapa Elena, ketiga anak buah Johan pun nekat melawannya dan berakhir secara tragis, sehingga hal itu membuat tangan Fatih langsung gemetaran setelah melihat betapa sadisnya seorang Sixties. Sadar bahwa mereka berdua tak bisa menang melawan Elena, Bobby pun menyuruh Fatih untuk pergi, sementara dirinya akan mengorbankan diri dengan menghadapi Elena sendirian. Dan... sementara itu Dimas berhasil dicegat oleh Alma yang menggunakan senjata kawat bandul andalannya, di mana Dimas yang melankolis pun harus mati di tangan Alma dengan begitu sadis, sehingga saat Fatih datang, dia sangat terkejut melihat keluarga terakhirnya mati di tangan para Sixties. Saat itulah muncul Aryan yang nekat mengajar Alma dengan cukup mudah, di mana Aryan nampaknya sudah tidak tahan harus melihat teman-teman dan keluarganya mati tepat di depan babangusnya. Karena kemunculannya, Fatih Mut menjadi sadar bahwa Aryanlah orang yang telah memberikan alamat mereka, sehingga terjadi sedikit perdebatan yang diakhiri dengan ditembaknya Aryan oleh si Pati. Saat akan pergi dengan si bocah, tiba-tiba... ya, para kroco-kroco Sixties pun langsung memberondong mobil milik Fatih, sehingga saat dirinya sadar bahwa tak ada kesempatan untuk hidup, dia pun menyuruh si bocah untuk turun dan bersembunyi, sementara dirinya akan menghadapi mereka semua sambil mendengarkan lagu dari Naif yang berjudul Ku Benci Untuk Mencinta. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau, Bapak Hajat Anu Bager. Tentu tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Dan betapa mengecewakannya film ini ketika Fatih sama sekali tidak mengeluarkan sedikit kekuatan petirnya dan justru tewas pada menit pertengahan di dalam film ini. Tiba-tiba muncullah seorang wanita misterius yang langsung membantai habis antek-antek Sixties. Dia diberi julukan The Operator, seorang pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Ito. Ito sendiri tentu saja berhasil selamat dari mobil yang terguling berkat bantuan dari manajemen, di mana dia bertindak layaknya tokoh utama dalam GTA San Andreas dengan mengambil alih mobil seenak jidat sendiri, kemudian pulang kembali ke rumah yang justru membuat Ito merasakan rasa handee luar biasa ketika Fatih, Bobby, dan seluruh keluarganya tewas oleh para Sixties.
Di sisi lain, kita akan melihat Aryan yang ternyata masih hidup setelah Fatih masih menganggapnya saudara dan menembak pistolnya ke samping, di mana saat Aryan dipanggil si bos, akhirnya terkuak fakta bahwa kekacauan dan pembantaian yang terjadi merupakan rencana dari para petinggi triad untuk menguasai wilayah Indonesia, dimulai dengan membantai para preman yang menguasai pelabuhan, yakni Fatih, Bobby, dan kawan-kawan. Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Ito dijadikan sebuah senjata, sekaligus alasan mereka menyerang para preman yang menguasai pelabuhan tersebut. There has to be chaos. It's part of the business plan. Untuk menebus kesalahannya tadi siang, Aryan pun diminta untuk menghubungi Ito dan membunuhnya dengan tangannya sendiri, di mana Aryan diiming-imingi posisi yang lebih tinggi dalam lingkaran Sixis, sekaligus menjadi penguasa baru di pelabuhan tersebut. Now this is your one last chance. Bring the tiger into the cage or let loose the hunters. Kembali ke Ito yang didatangi oleh The Operator yang siap menembak kepalanya, di mana si bocah berhasil mencegahnya sehingga membuat The Operator akhirnya simpati. Pada akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan di mana Ito meminta agar The Operator jangan dulu membunuhnya dan biarkan dia membalas dendam atas kematian keluarganya. Sebagai gantinya, Ito akan memberikan list nama-nama orang yang berpengaruh di Sixis yang ternyata cukup membuat The Operator tertarik. Yang lo gak tahu target mereka sekarang adalah kepala gue. Dan selagi dia balas dendam, Ito meminta agar The Operator mau menjaga bocah itu, dan barulah setelah itu The Operator boleh membunuhnya. Saat Ito sedang berbicara, The Operator pun sudah ngeleos begitu saja tanpa punten atau permisi terlebih dahulu, di mana dia pergi menuju tempat persenjataan sekaligus admin yang mengurusi para klien yang menyewa jasa mereka. Ya, ini adalah Kang Mus, seorang perantara bagi para kalangan elit yang membutuhkan jasa membunuh, di mana akhirnya terkuak fakta bahwa misi The Operator untuk membunuh Ito adalah sebuah perintah dari kalangan elit di Indonesia yang tidak suka dengan keberadaan triad ataupun Sixis di sana. Mereka yang invest di jasa kita, politikus, kepala negara. Kang Mus yang sudah pensiun dari dunia preman pun sekarang menjadi seorang tunanetra yang memiliki kemampuan hipnosis, sehingga setiap kata yang terucap olehnya seperti mempengaruhi pikiran dari si The Operator. Ingat protokol. The Operator pun langsung meminta suplai senjata untuk menunjang misinya, di mana persenjataan di sana sangat lengkap sekali, tetapi The Operator memilih beberapa peledak dan sebuah pisau untuk menyelesaikan misinya tersebut. Ito sendiri ditelepon oleh Aryannya untuk datang ke lokasi yang dulunya menjadi markas mereka waktu di pelabuhan, di mana mereka berdua akan menyelesaikan misi masing-masing, yaitu untuk saling membunuh satu sama lain. Gue gak ngira akan berakhir kayak gini tuh. Mending lo siap-siap sekarang. Tak lama muncullah The Operator dengan perlengkapannya, di mana Ito meminta tolong sekali lagi agar The Operator mau menjaga si bocah selama dirinya berangkat menuju pembalasan dendam. Sampai di sana sudah ada banyak sekali preman-preman sewaan Aryan yang siap menghadapi Ito, di mana si Ito sedikit pun tidak gentar dengan membenguk mereka semua dan justru menantang agar mereka maju secara bersamaan, terserah mau pakai senjata atau tangan kosong, tapi yang pasti ini baru ada gregetnya. Jadi lo yang namanya Ito, berani juga lo datang sini. Maju! Terjadi perkelahian satu lawan banyakan, di mana Ito yang tidak membawa senjata pun menggunakan properti yang disediakan tim kreatif. Salah satunya adalah keranjang bola biliar yang digunakan Ito untuk memukul kepala seorang preman. Selebihnya, Ito mampu mengatasi mereka dengan cukup mudah, ya walaupun sempat terkena beberapa pukulan dan tendangan, tetapi Ito yang seorang Sixis pun jelas tak sebanding dengan kemampuan para preman-preman kroco ini. Ayo! Setelah membantai semua preman itu, Ito pun melepas jaketnya dan akhirnya ketahuan bahwa Ito memakai beberapa buah buku yang dilakban ke tubuhnya, yang mana itu adalah strategi cerdas tentang bagaimana dia bisa bertahan dari begitu banyak serangan. Ya walaupun jago gelut, tetap dong otak harus dipakai. Seenggaknya gitu, badan Ito tidak sakit-sakit amat kelawan begitu banyak orang.
Dan kini saatnya itu menghadapi orang yang telah mengkhianati keluarganya sendiri dan menjadi penyebab semua orang mati, yaitu Aryan sang polisi yang pernah mengalahkan Mad Dog. Tapi sebelum itu kita akan dibawa ke hotel tempat The Operator menjaga si bocah, di mana di situ sudah ada banyak sekali pasukan triad bersama dua anggota Sixes, yakni Alma dan Elena. Ayo, nggak ikut naik. Namun ketika pasukan pertama naik ke lift dan siap untuk membunuh si bocah, tiba-tiba ya, sudah ada The Operator yang langsung menembak mereka semua, kemudian melemparkan sebuah granat yang membuat lift beserta gedungnya bergetar. Setelah kroco-kroco tak bisa diandalkan, Alma dan Elena pun langsung turun tangan untuk menghadapi The Operator, hingga terjadilah pertarungan antara tiga wanita yang sudah disetting agar The Operator bisa menang dengan mudah. Kembali ke Aryan dan Ito yang siap untuk bertarung, di mana mereka berdua sebenarnya tak sanggup jika harus saling membunuh, tapi karena tidak punya pilihan lain, mereka terpaksa watau! Terjadi pertarungan antar dua orang pria sejati yang dilakukan dengan tempo yang sangat cepat, di mana mereka melakukan gerakan yang sangat amat gentle dan out of the box. Di antaranya Aryan menarik rahang Ito dan Ito menarik dasi yang membuat Aryan tercekik. Dilanjutkan dengan rentetan pukulan serius yang dilakukan oleh Aryan yang diakhiri dengan tendangan ke sebuah tiang besi yang pastinya itu sangat sakit sekali. Tulang kering diadu dengan batang besi loh. Lalu Aryan yang hampir terbelah menjadi dua saat kepalanya diarahkan ke sebuah gergaji mesin, hingga akhirnya mereka saling menikam satu sama lain yang pastinya akan membuat dolar kuning. Tapi Ito berhasil membuat Aryan kalah dan membuat dia menyesal telah menghabisi keluarganya sendiri. Setelah Ito pergi, muncullah si bos bersama pasukan Sixes yang pada akhirnya Aryan tidak mendapatkan apa-apa kecuali kematian yang sangat sia-sia. The Operator pun membawa si bocah ke pelabuhan untuk bertemu Ito di sana, di mana The Operator pergi begitu saja tanpa menyelesaikan misinya, yaitu membunuh Ito, karena dia sadar bahwa Ito akan tetap mati meskipun dia tidak membunuhnya. Dan benar saja, setelah si bocah berhasil pergi dengan identitas barunya, Ito pun langsung dihadapkan dengan para Sixes yang siap memberondongnya dengan ratusan peluru. Dan dengan diiringi lagu Eis versi jazz bossa nova, Ito pun pelan-pelan menyalakan mobilnya dan maju menghadapi ratusan peluru tersebut. Tamat, ending yang sangat membrutalkan. Tak ada penjelasan karena semua sudah jelas. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga dan setia kepada orang yang selalu ada untuk kita di masa lalu. Meski kekayaan dan jabatan datang untuk membuat kita sejahtera, ingatlah, kita bisa bertahan karena ada mereka semua. Dan ingatlah, tetap gelut, brutal, dan beradrenalin. Saya John beserta jajaran direksi tim IQ mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sandwich ikan peda. Cuau, cuau. Dung 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 teret 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 teng 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 teng. Oh, betapa ku saat ini. Ku cinta untuk membenci.